Halo, ini adalah presentasi AFL 3 dan kelompok kami It's Fine. Next. Next. Jadi yang pertama kita mewawancarai expert Miss Paulina sebagai dosen UC. Jadi kita mewawancarai Miss Paulina tanggal 23 Mei 2023. Interview yang kami lakukan lebih mengarah ke operasional bisnis kami, di mana kita mendiskusikan tentang produk kami dan rilisan produk kami, yaitu di Distress. Kemudian juga menanyakan hal-hal seperti bagaimana hasil produk yang terbaru tersebut, apakah bahan yang digunakan sudah cocok atau belum, atau sudah bagus atau belum gitu. Untuk jawaban dari Miss Paulina yang diberikan kepada kami, yang pertama, produk terbaru hoodie Distress. Miss Paulina setuju, dia menyukai hoodie tersebut, dan dalam menurutnya hoodie tersebut dapat dengan jelas menunjukkan pesan yang dibawa. Hoodie tidak Distress karena semua akan baik-baik saja. Kemudian untuk desain dan kualitas, menurut Miss Paulina desainnya sudah menarik dan bahan yang digunakan sudah sangat bagus karena lembut dan enak dipakai. Untuk jawaban Miss Paulina tentang masalah yang apakah harga sudah cocok dengan kualitas dan desain yang diberikan, menurutnya sudah sangat cocok dan layak, di mana harga sesuai dengan kualitas hoodie yang kita berikan. Tetapi itu hanyalah beberapa poin besar dalam interview kami. Kami juga melakukan kesimpulan di mana kami bisa menghasilkan ide perbaikan terutama di operasional produk kami. Pertama, untuk bahan, walaupun memang betul bahan yang kami gunakan sudah lebih baik lagi daripada sebelumnya, kita akan upgrade bahan untuk rilisan selanjutnya. Terus yang kedua, kita juga memiliki ide mengenai tali hoodie yang kita akan buat lebih percantik. Terus kami juga akan lebih detail menyampaikan pesan lewat produk kami, bisa dari penggunaan kalimat animasi yang lebih menonjolkan makna It's Fine kami. Next. Yang selanjutnya kita mewawancarai expert Edric Swandi. Kelompok kami mewawancarai pemilik bisnis Wedge.id, bisnis clothing kaos. Kita mewawancarai Edric Swandi selaku owner bisnis. Beliau mengatakan dalam operasional kita harus selalu update dalam hal desain dan pakaian, semisal dengan yang baru dan rilis celana, topi ataupun baju atau hoodie, tidak melulu tentang satu produk. Misalnya seperti baju saja, kita harus merilis beberapa model baju juga atau beberapa model pakaian. Di bagian marketing, beliau menyarankan untuk melakukan kolaborasi atau endorse dengan influencer ternama dan paid promote untuk finance. Untuk finance tip dari beliau, jika ingin balik modal di awal, kita bisa mulai dengan menawarkan produk. Next. Kelompok kami juga mewawancarai pemilik bisnis hdesign.id, bisnis jasa desain. Kita mewawancarai Nicholas selaku owner bisnis. Beliau mengatakan dalam operasional lebih ke meningkatkan trust dari customer. Terus share tentang testimoni ke beberapa grup komunitas sejenis. Misalnya kalau kita di bidang fashion, ya kita share di komunitas fashion. Di bagian marketing, beliau menyarankan untuk melakukan kolaborasi atau endorse dengan influencer ternama dan paid promote di bagian yang sama. Misal kita bergerak di bidang fashion, kita juga harus endorse atau paid promote di influencer yang sering buat konten fashion. Dalam hal manajemen SDM, beliau mengawali dengan perjanjian dengan admin terlebih dahulu. Jadi admin akan bekerja sesuai perjanjian, dan perjanjian itu tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak. Jadi sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak. Dan jika untuk finance tips, jika ingin balik modal di awal, kita bisa memulai dengan menawarkan produk ke teman-teman kita sendiri. Next. Expert yang ketiga, Dani. Kelompok kita mewawancarai pemilik bisnis Kicks Catalog, bisnis jual barang-barang branded kayak bisnis jasa penjualan barang branded. Kita mewawancarai Dani selaku owner bisnis. Beliau mengatakan dalam hal operasional kita harus melakukan, kita juga bisa meniru brand-brand yang ternama seperti brand Balenciaga yang seringkali rilis barang fashion yang agak melenceng namun dijual dengan harga yang mahal. Kita juga bisa merilis hal yang serupa namun kita jual dengan harga yang murah. Jadi orang bisa merasakan memiliki brand mahal tapi dengan harga yang cukup murah. Terus untuk marketing, kita bisa melakukan kolaborasi, endorse dan dengan influencer ternama dan paid promote.
untuk finance tips dari beliau, untuk kita harus dengan teliti mencatat setiap pengeluaran dengan benar untuk mengatur strategi marketing yang akan dilakukan. Next kita mewawancarai expert Alfon. Jadi kelompok kita mewawancarai pemilik bisnis Butler.id, bisnis clothing kaos. Kita mewawancarai Alfon selaku owner bisnis. Beliau mengatakan dalam hal operasional kita harus selalu update dalam hal desain. Di bagian marketing, beliau menyarankan untuk melakukan kolaborasi atau endorse dengan influencer ternama dan paid promote. Kita disarankan jika ingin mencari influencer yang saat ini sedang naik daun, kita bisa mencari seperti atlet e-sport. Karena sekarang game e-sport banyak diminati oleh banyak orang dari semua kalangan. Dan untuk finance tip dari beliau adalah melakukan pencatatan data keuangan dengan teliti di awal jika rugi tidak apa-apa, apabila progres bisnis tetap jalan maju. Next. Kemudian untuk target pasar, next. Kami telah membuat survei dan kita telah mendapatkan 21 respon. Next. Umurnya adalah 1 orang 17, 7 orang 19, 9 orang 20, 2 orang 21, 1 orang 22, 1 orang 39. Next. Untuk dari siapa Anda mengetahui It's Fine, rata-rata mengetahuinya di teman, di mana 85,7% mengetahuinya dari teman dan 14,3% mengetahuinya dari sosial media. Next. Dan berikut alasan kenapa mereka memilih produk kami. Salah satunya adalah karena kualitas tentunya, kemudian tertarik dengan nilai yang ditawarkan. Next. Dan ini adalah hasil survei tentang servis kami, dan rata-rata adalah hasilnya baik. Next. Dan berikut adalah pendapat terhadap sosial media kami, di mana rata-rata sangat bagus dan bagus. Next. Dan berikut adalah apakah kualitas baju kami sesuai dengan harga kami? Dan rata-rata menjawab sesuai. Next. Berikut adalah beberapa yang diberikan masukan untuk kami untuk memperbaiki bisnis kami, seperti variasi model baju, variasi desain baru setiap season. Next. Berikut untuk meningkatkan bisnis kami, seperti memberikan variasi hoodie yang lebih banyak, konsisten, terus berinovasi, dan terus inovatif. Next. Jadi untuk ini ketercapaian operasional bisnis kita. Jadi pada bulan Maret kami membuat action plan, yaitu merilis clothing aksesoris baru yaitu hoodie, mendiskusikan tentang bahan yang akan digunakan dan melakukan marketing dan melakukan sponsor giveaway. Semua action plan yang tertulis di atas telah kami capai dengan kami merilis hoodie menggunakan bahan premium 280 GSM. Tidak hanya itu, kami juga mengikuti sponsor giveaway di Instagram yang mendapatkan kami hingga 5.000 followers di Instagram. Untuk bulan April, pada bulan April kami menargetkan untuk merilis baju wash denim bertema distress. Kita sudah mendapatkan kaos wash denim yang mempunyai harga yang terjangkau, namun kita belum ada penurunan pada tersebut karena lagi fokus kepada hoodie distress kami yang seharusnya menjadi target bulan depan kami. Untuk bulan ini juga ada target kami untuk membuat kampanye Idul Fitri yang bisa dibilang berhasil juga, karena kami membuat promo Idul Fitri dan menjual beberapa kaos. Untuk kedepannya kami bakal coba lebih kerja keras sehingga merilis 2 macam produk untuk bisnis kami. Dan untuk bulan Mei, pada bulan Mei kita fokus memproduksi dan menjual hoodie kita yang bertema distress. Bisa dibilang cukup berhasil karena mempunyai banyak customer yang minat dikarenakan desainnya yang sangat modern dan keren. Kita juga berhasil mencapai target kedua, yaitu melakukan survei, dan kami mendapatkan 21 jawaban dari berbeda orang tentang apa keunggulan bisnis kami dan apa yang harus diperbaiki lagi untuk kedepannya. Dan ini adalah bukti-bukti penjualan kita pada
3 bulan ini. Bisa dilihat kalau banyak orang yang minat kepada hoodie kita, dan juga beberapa kaos lama yang kita udah rilis season lalu. Untuk financial report, untuk income statement pada bulan Mei 2023, kami memperoleh penjualan sebesar 1.425.000. Ini terdiri dari penjualan 2 unit koleksi pertama masing-masing 115.000, 2 unit T koleksi pertama masing-masing 110.000, 1 hoodie new collection 150.000, 2 hoodie new collection masing-masing 175.000, dan 2 unit It's Fine First Collection T masing-masing 150.000, dan tambahan 1 unit hoodie new collection 175.000. Jadi total penjualan adalah 1.425.000. Biaya produksi pakaian ini adalah 1.270.000 didapatkan dari harga produk polos, yaitu 550.000, harga 10 produk polos masing-masing 55.000. 6 unit kami peroleh dari stok bulan lalu, sedangkan 4 unit lainnya dari pembelian baru kami di bulan ini. Selain itu, kami juga membayar biaya sablon untuk 8 unit hoodie 720.000, maka jumlah penjualan dikurangi roda penggerak dan biaya penjualan, sehingga keuntungan kotor yang kami peroleh adalah 155.000. Sementara itu kami tidak membayar biaya lain seperti biaya operasional, administrasi, dan biaya bunga lainnya. Jadi keuntungan bersih yang kami dapatkan untuk bulan ini sama dengan keuntungan kotor 155.000. Next. Kemudian untuk Owners Equity Report, modal awal periode awal 1 Mei 2023 adalah 6.481.184 perak. Namun kami mendapat untung 155.000 bulan ini. Karena kami menjual 10 unit produk It's Fine, sementara itu penarikan yang kami peroleh berkurang karena stok produk kami yang semakin menipis. Ditambah dengan pembelian 4 hoodie, sehingga total penarikan lebih sedikit senilai 330.000. Modal akhir Mei 2023 diperoleh dengan menambah modal awal periode dengan laba rugi dikurangi penarikan yang dikurangi. Jadi modal akhir periode adalah 6.306.184 perak. Next. Kemudian untuk cash flow statement pada bulan Mei 2023, It's Fine memperoleh laba bersih sebesar 155.000. Keuntungan ini diperoleh dari penjualan produk halusnya dikurangi dengan COGS. Sementara itu, kami tidak membayar biaya apapun yang menyebabkan perubahan pada arus kas kami. Jadi laba ini ditambahkan ke kas awal periode, yaitu 3.726.184 perak. Pada akhirnya kami mendapatkan bahwa posisi kas It's Fine adalah 3.881.184 perak. Next. Kemudian untuk balance, jumlah uang tunai 3.881.184 perak ditambah persediaan kami 2.425.000. Pasokan dari bulan lalu adalah 2.755.000. Sementara itu kami melakukan pembelian 4 unit hoodie polos senilai 220.000 dan mengurangi stok sebesar 550.000 karena kami menjual 10 produk yang masing-masing bernilai 55.000. Total aset yang kita miliki diperoleh dengan menambah kas dengan persediaan 6.306.184. Jumlah aset ini sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Dalam konteks ini, kami tidak memiliki kewajiban apapun, baik kewajiban lancar maupun jangka panjang. Dengan demikian, seluruh kas yang kita miliki sama dengan modal, baik ekuitas It's Fine, yaitu sebesar 6.306.184 perak. Next. Untuk COGS, meskipun kami tidak melakukan pembelian ini, persediaan awal adalah 2.755.000. Sementara itu, kami menggunakan stok yang kami miliki dari bulan lalu untuk menjual produk kami. Persediaan akhir setelah ditambah pembelian 220.000 dikurangi 330.000 menjadi 2.425.
Jadi harga pokok penjualan diperoleh dengan mengurangkan total persediaan barang dagangan dengan persediaan akhir sehingga HPP uang adalah 550.000. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang project timeline bisnis kami. Next. Jadi pada bulan Januari 2023, kami diminta untuk menyelesaikan progres liburan kita dengan menunjukkan progres bisnis kita. Contohnya di bagian operasional dan marketing. Untuk bagian operasional, kami merencanakan untuk merilis aksesoris baru. Contohnya ya seperti hoodie, oversize t-shirt atau cargo pants gitu. Dan untuk bagian pemasaran, kami memposting IG story tahun baru Imlek 2023 agar akun Instagram kami tetap terlihat aktif. Terus pada bulan Februari, kita mulai mendiskusikan pakaian yang akan dirilis dan mencari vendor yang bisa merealisasikan keinginan kita. Bisnis kami memutuskan untuk meriliskan hoodie dengan menggunakan tema distress. Lalu di bulan Maret, karena ada beberapa problem yang kami alami dengan vendor, kita mencoba untuk mencari vendor baru dan editor baru, dan kita juga mendiskusikan tema rilisan kita selanjutnya, di mana kita ingin menunjukkan kepada target audience kami tentang mental health melalui desain yang kami buat, yaitu distress theme gitu. Lalu di bulan April, desain kita sudah jadi, namun kita kebingungan untuk mencari tempat sablon yang bisa membuat sablon hoodie sesuai dengan keinginan kami. Hingga kita juga beberapa kali tanya kepada dosen kami, Miss Livia, dan beberapa dosen untuk mencari pemecahan masalah dari problem ini. Lalu di bulan Mei, kita akhirnya berhasil mengakali problem itu dengan printing 2 layer. Layer pertama untuk bercak air dan layer kedua untuk tulisan. Ya, itu kami lakukan di City-Text yang terletak di Wiyung. Dan di Mei, kita juga mulai merilis hoodie dan mendapatkan respon yang cukup memuaskan. Kita bisa menjual 4 hoodie hanya dalam waktu 1 minggu. Next. Lalu konsep in business. Bisnis kami mengambil konsep untuk campaign mental health. Campaign ini kita sampaikan dengan desain t-shirt dan hoodie kita secara terselubung. Lalu kita ingin menyebarkan ke semua orang bahwa semua akan baik-baik saja sesuai dengan slogan kami, yaitu everything is gonna be fine. Next. Lalu kalau dilihat dari statistik, hasil dari form yang kita kirimkan kepada customer, baik yang telah membeli hoodie maupun t-shirt It's Fine, batch 1 dan batch 2 mengatakan bahwa bahan baju yang kami produksi itu enak, 10/10 yang kami dapatkan. Namun untuk model cukup oke ya. Jadi menurut kami untuk model kita akan mencoba untuk improve ke depannya. Next. Lalu untuk next project yang akan kami plan ke depannya, kita akan merilis berbagai macam pakaian, tidak hanya baju dan hoodie, tapi ada topi dan mungkin juga ada cargo pants, dan kita ingin merilis denim. Rencana kita juga akan berkolaborasi dengan influencer yang sedang naik daun. Jadi di project 1, kami di awal kita sudah merilis t-shirt dengan model kartun untuk campaign mental health. Dan di project 2 kita juga sudah meriliskan hoodie dengan tema yang berbeda dan akan mengadaptasikan dari model hoodie off-white liquid hoodie. Lalu di project 3 kita akan berencana merilis denim dan bekerja sama dengan influencer yang sedang naik daun. Cara ini kita adaptasikan dari brand Lucas. Next. Jadi ini testimonial pertama dari Herman Susanto. Model It's Fine cukup bagus, bahan nyaman dipakai, ramah-ramah. Untuk testimonial kedua dari Riksen Tejakusuma, bahan It's Fine t-shirt enak. Saya kadang pakai untuk kuliah dan nyaman dengan harga 150.000. Menurut saya oke dan tidak mahal. Nah, untuk strategi berikutnya,
Strategi pertama adalah dalam manajemen operasional kita akan tetap mempertahankan kualitas dan mengutamakan kualitas di atas kuantitas. Untuk manajemen SDM, kita akan membagi job desk sesuai skill setiap anggota. Strategi kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perilisan Clothing It's Fine. Kita memutuskan untuk membagi job desk masing-masing dan setiap jabatan bertanggung jawab langsung kepada manajer. Dan strategi terakhir adalah strategi pemasaran yang kita ambil dengan berkolaborasi dengan influencer ternama seperti Rukas yang berkolaborasi dengan Bimo Pikipix. Kita akan melakukan hal serupa. Dan itu presentasi kita hari ini. Terima kasih sudah dengar.